Ada beberapa berita update tentang situasi Cody Rhodes yang meninggalkan All Elite Wrestling yang dirumorkan akan muncul di storyline ataupun menjadi salah satu pegulat yang akan tampil di WrestleMania 38 bersama WWE. Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini di Gilang Wrestling because you deserve it. Banyak cerita berkembang, ada yang bisa jadi benar, ada yang bisa jadi salah, masih simpang siur. Sampai kita akan tahu nanti ke depannya Cody Rhodes akan muncul di WWE atau tidak, atau bahkan Cody Rhodes akan muncul di tempat ataupun promosi gulat lain, atau dia hanya akan muncul di acara televisi-televisi lain. Kita akan menunggu bagaimana situasi ini akan berkembang. Tapi satu hal yang jelas dari sumber-sumber yang sudah membicarakan hal ini, termasuk podcast-podcast dan juga dirt sheet ya, beberapa berita-berita website tentang dunia gulat profesional, kabarnya Cody dan Tony Khan ini sudah sepakat. Katanya tidak akan pernah membicarakan tentang kejadian ini, tentang diskusi kontrak mereka, tentang masalah mereka negosiasi kontrak ulang di All Elite Wrestling ini kemanapun. Jadi Cody saat ini mungkin tidak akan menerima panggilan untuk interview ataupun podcast atau apapun itu yang akan membahas tentang cerita di balik layar bagaimana dia bisa negosiasi dengan Tony Khan dan akhirnya meninggalkan All Elite Wrestling. Nah itu saat ini mungkin dalam waktu dekat kita tidak akan tahu bagaimana cerita kisahnya. Kan kita tahu hanya rumor-rumor yang berkembang dari berbagai macam sumber. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, kalau Cody Rhodes yang sangat kencang dirumorkan pergi ke WWE, itu tidak diikuti oleh Brandi Rhodes, istrinya, yang juga keluar dari All Elite Wrestling. Hanya Cody Rhodes saja yang memang sudah ngobrol dengan Nick Khan, salah satu pentolan dari pimpinan dari WWE juga, yang memang sudah kontrak, sudah negosiasi, yang memang agak bakal sedikit bisa dibilang cukup dekat untuk tanda tangannya, tapi belum deal dan belum tanda tangan. Masih belum ada informasi soal itu. Sampai kita akan nanti tahu apakah Cody Rhodes muncul di acaranya WWE di Raw mungkin, atau mungkin di SmackDown, atau bahkan di WrestleMania itu sendiri, atau bahkan di Raw after WrestleMania. Kita tidak akan tahu sampai kita akan lihat sendiri nanti. Dan banyak fans, khususnya fans Cody Rhodes, kecewa dengan keputusan Cody Rhodes dan juga keputusan Tony Khan All Elite Wrestling yang melepas Cody Rhodes ini, salah satu punggawa dan pentolan yang orang founder atau founding fathers-nya All Elite Wrestling. Tapi memang itu harus terjadi karena ini memang sudah bisa dibilang it's all business ya. Semuanya itu tentang bisnis. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satu fansnya memang nge-tweet ya di Twitter yang pasti mengkomeni soal Cody Rhodes yang nggak ada lagi di All Elite Wrestling, dan fans ini nggak mau lagi nonton katanya karena nggak ada Cody Rhodes. Dia tinggal nunggu Cody Rhodes, dan Cody Rhodes membalas tweet ini. Dia bilang, I'd encourage you to still watch it. I was very lucky that my hard work led me to be the face, but I wasn't alone. Jadi fans ini bilang kalau Cody ini adalah face of the revolution. Ya memang benar sekali, dia adalah wajah dari revolusi gulat profesional, di mana dia salah satu yang memang menyetuskan All Elite Wrestling. Dan dia memberikan semangat ataupun memang tetap mengajak untuk fans ini tetap nonton All Elite Wrestling karena Cody bagian dari itu. Dan si Cody juga bilang merasa beruntung. Kerja kerasnya selama ini membuat dia menjadi face of the revolution, dan dia bilang dia tidak sendiri. Jadi memang dalam membangun All Elite Wrestling, si Cody Rhodes ini tidak sendiri. Kita harus memberikan kredit juga untuk Nick dan Matt Jackson, The Young Bucks, Kenny Omega, terus Jericho dan juga MJF, serta Hangman Adam Page ya, dan juga Tony Khan yang pasti. Dan semua juga orang-orang ataupun perempuan dan laki-laki yang memang sudah memberikan, semua orang yang sudah memberikan kerja kerasnya untuk membangun All Elite Wrestling. Jadi dia tetap down to earth, tetap tidak sombong begitu ya, dan sama sekali tidak ada komentar apapun terkait tentang kepergian dia dari All Elite Wrestling, kecuali surat pertamanya yang memang diumumkannya lewat akun sosial medianya.
Terus juga muncul lagi berita terkait tentang locker room. Fightful Select juga mengaporkan kalau memang Cody Rhodes sama Tony Khan memang ada beberapa hal yang tidak mereka setujui satu sama lain. Ini membuat obrolan ataupun negosiasi antara mereka berdua ini tidak berjalan lancar dan akhirnya Cody dan Brandi memutuskan untuk keluar. Sebenarnya masalahnya ada di Cody doang. Cuma Brandi juga memutuskan keluar karena memang dia mau sama suaminya gitu ya. Jadi intinya masalahnya bukan yang memberikan keputusan untuk masalah untuk keluar tuh bukan si Brandinya. Brandi kan sebagai istri yang baik, dia hanya ikut aja, ikut pergi aja. Karena memang kalau Cody Rhodes keluar, dia ngapain di situ? Brandi kan kalau tanpa Cody juga nggak ngapa-ngapain. Walaupun di All Elite Wrestling, Brandi ini bukan pegulat. Walaupun dia mencoba pegulat beberapa kali, tapi nggak ada yang tertarik juga ya. Brandi ini hanya cocoknya jadi ya manajer, kalau nggak ya announcer atau orang yang di balik layar jadi karyawan begitu ya. Nah saat ini posisinya di All Elite Wrestling pun jadi karyawan yang memberikan tenaganya untuk mengembangkan All Elite Wrestling dari segi gulat wanitanya ya untuk Brandi Rhodes sendiri. Dan kemarin sempat muncul kabar katanya banyak cewek-cewek ataupun pegulat-pegulat wanita yang ada di All Elite Wrestling itu nggak senang sama si Brandi Rhodes ini. Tapi pendapat atau rumor itu dipatahkan oleh beberapa orang seperti Nyla Rose, Sonny Kiss, Red Velvet dan juga orang-orang terdekat dari Brandi Rhodes. Tapi saya nggak dengar kata-kata dari DMD. Mungkin karena memang dia masih jadi heel ya, jadi dia nggak mau berkomentar yang baik terkait hal tersebut. Dan banyak orang-orang belakang layar di All Elite Wrestling ataupun WWE itu memang tidak begitu memusingkan hal tersebut karena itu bagian dari bisnis. Pro wrestling harus tetap berjalan, gulat profesional harus tetap berjalan. Jadi apapun yang terjadi, seberapa besar beritanya, seberapa besar itu ngefek untuk brandnya, mereka harus tahu kalau ini hanya sekedar bisnis belaka. Ini hanya sebuah bisnis yang memang ada beberapa hal yang memang never say never yang tidak bisa kita hindarkan begitu ya. Muncul begitu aja seperti kasusnya si Cody Rhodes ini. Dan Tony Khan pun muncul ya memberikan sedikit mungkin ya seemingly apa yang dia rasakan saat ini. Jadi setelah tapingnya Dynamite ataupun Rampage di episode kemarin, Tony Khan itu sebenarnya keluar ke ring dari tayang dan di TV ya. Jadi muncul di sosial media aja. Dia bersama teman-teman best friends itu dia ngomong katanya, I really have a tough week. Jadi dia memang benar-benar dia ngomongnya kayak gini nih. Pastinya, I've had a hell of a week, guys. I've had a hell of a week. And you know what I could really use right now? I could really use a big ass hug. Jadi dia ngerasa minggu ini minggu yang sangat berat. Minggu ini minggu yang sangat berat. Dia ulangi lagi. Dia ngomong ke fansnya. Ini mengindikasi kalau memang dia mengalami diskusi ataupun negosiasi yang sangat berat dengan Cody Rhodes dan memutuskan untuk melepas Cody Rhodes. Dan akhirnya Cody Rhodes pergi itu membuat itulah sesuatu yang cukup mungkin sangat mengecewakan bagi Tony Khan sendiri. Yang ini membuat dia merasa jadi kayak hal yang sangat dia pikirkan, menjadi hal yang sangat membuat dia jadi tidak konsen dengan hal yang lainnya, menjadi kepikiran jadi lebih bisa dibilang cukup berat lah buat dia. Tapi waktu di ring itu dia bilang sepertinya saya butuh sebuah pelukan yang besar. Jadi seperti biasanya best friend itu kan biasanya grup hug atau peluk bareng-bareng. Akhirnya mereka semua memeluk Tony Khan. Nah ini salah satu indikasi kalau memang Tony Khan pun ngerasa ini hari yang berat. Itu adalah hal yang sangat berat melepas Cody Rhodes, orang yang bisa dibilang jadi juru bicara atau orang yang memang selalu mengencourage fansnya untuk membuat sebuah revolution. Tapi dia pergi menjelang pay-per-view revolution. Sangat-sangat ironi dan sangat-sangat mengejutkan. Unbelievable. Saya tertarik untuk membaca beberapa komen-komen dari teman-teman yang sudah komentar. Ada beberapa komentar panjang-panjang ya. Ada beberapa yang mungkin sudah pernah saya obrolin tapi mungkin tidak nonton video-video sebelumnya. Jadi pendapatnya agak telat ya menurut saya. Ada beberapa yang kita coba cek dari video kenapa sih Cody Rhodes yang akan saya baca ya. Kita mulai dari latest comment atau yang dari awal nih. Nih. Sebentar saya dari awal ya. Ini udah banyak banget nih. Dari Muhammad Reza Maulana dibilang, lagian Cody kasihan juga dibu mulu sama AEW fans, kalian aja pergi dah. Itu salah satu yang saya komentarin juga ya. Dia sudah dibu habis-habisan, dia nggak mau jadi heel.
Dia nggak mau jadi heel, yang ngapain lagi di situ? Kalau dia nggak mau jadi heel, mending dia dan dia dibu dan dia ngerasa nggak nyaman dibu ya. Seperti yang dia pernah selesai lawan Malakai, dia kan ngelepas sepatu bootsnya tuh. Itu salah satu bagian dari kekecewaan dia terhadap fans yang ngebu dia. Dan aneh juga ya. Deo Alfiansa, saya nggak baca semuanya ya, saya cuma bahas yang cukup bisa dibahas. Dio Alfiansa bilang kalau menurut gua bang, Cody keluar dari AEW memang ada faktor dari level kreatif kontrolnya yang dulu. Mungkin WWE menawarkan kreatif kontrol lebih kepada Nightmare Factory yang dibuat oleh Cody untuk bisa unjuk gigi di WWE Performance Center dan straight to debut ke WWE NXT, yang mana kita tahu kalau produk Nightmare Factory mungkin agak sulit untuk debut WWE yang sekarang lagi banyak-banyak orang baru yang memang juga jadi. Dan Cody mungkin lebih fokus ke dunia luar. Dari tersebut dia sudah punya acara TV dan lain yang pikirnya yang murid-muridnya di Nightmare Factory. Ini masuk akal, make sense pikiran Mas Dio ini yang bilang kalau kemungkinan itu perjuangan Cody untuk memberikan kesempatan kepada anak muridnya di Nightmare Factory untuk bisa masuk ke Performance Center dan juga masuk ke NXT. Tapi memang beberapa dari pentolan Nightmare Factory pun cukup sukses di All Elite Wrestling ya, dan memang mereka masih pada muda-muda. Memang kesempatan mereka untuk bisa langsung masuk ke Dynamite ataupun ke Rampage itu memang cukup sulit ya, karena memang dibutuhkan pengalaman yang sangat panjang sekali, dan mungkin kebanyakan yang di Dynamite Factory itu yang baru-baru mulai bergulat begitu. Jadi orang butuh banyak sekali latihan dulu, butuh banyak sekali pengalaman di indie dulu baru bisa masuk mungkin ke Dynamite dan juga Rampage. Beda halnya dengan Hook ya. Hooknya anaknya Tess mungkin itu beda lagi, sama Hook anaknya Tess yang di All Elite Wrestling ini sama dengan kasusnya di Dominic Mysterio di WWE begitu, karena mereka punya darah keturunan dan juga mungkin Tess sudah ngelatih anaknya sedemikian rupa dan mereka mendapatkan viral sensation ya, itu yang membuat mereka bisa bertahan di TV time-nya untuk Rampage untuk WWE ataupun All Elite Wrestling. Nightmare Factory, pikiran Cody untuk Nightmare Factory cukup make sense ya Mas Dio ya. Bisa jadi itu juga. Kita nggak akan tahu sampai kita dikasih tahu lah soal itu. Terus juga ada request juga ya. Nah, dari Aprilianto Angkasa, kemungkinan Cody Rhodes akan melawan Damian Priest untuk US Championship atau melawan Austin Theory di WrestleMania karena kreatifnya berjanji akan memberikan pertandingan besar di WrestleMania. Nah, memang ada rumor kalau memang si Cody Rhodes ini dijanjikan sebuah match yang besar di WrestleMania. Dan pasti kita tahu bukan lawan Roman Reigns dan juga mungkin bukan lawan WWE Champion ya. Kemungkinan ya kalau nggak lawan Intercontinental Champion ya lawannya US Champion. Tapi bisa jadi bukan champion juga matchnya. Bisa jadi match yang memang dengan level ataupun kaliber yang besar main event, tapi bukan sebuah match championship begitu. Banyak yang bilang, ada yang berpikir juga kalau bisa jadi akan sangat make sense kalau di WrestleMania dan jadi sangat besar kalau Cody Rhodes ke WrestleMania, ke WWE lawannya Triple H. Itu sangat-sangat make sense dan juga sangat-sangat membawa atau memberikan uang banyak untuk WWE karena memang orang jadi sangat tertarik. Cody Rhodes sejak awal di All Elite Wrestling dia kan menghancurkan throne ataupun tempat duduk kaisarnya ataupun kerajaannya Triple H. Dia megang sledgehammer juga untuk mengejek, kurang lebih ngasih nyindir-nyindir Triple H. Akan sangat make sense ketika dia ke WWE dia lawan Triple H. Tapi tidak mungkin karena Triple H baru aja kena serangan jantung. Sangat-sangat susah untuk orang yang pernah kena serangan jantung bisa bertanding gulat khususnya di WWE ataupun di match sebesar sekaliber WrestleMania. Jadi Cody kembali ke WWE kalau tidak lawan Triple H kayaknya ngapain ya menurut saya. Dan Ali Fansuri bilang, semoga ini jadi awal dari kemajuan AEW dan kok banyak sekali yang merumorkan Cody Rhodes back to WWE. Tapi mungkin mereka ingat kalau dulu Double J Jeff Jarrett juga kembali masuk WWE setelah membangun TNA Wrestling. Ya benar, eranya Cody sudah habis. Oke. Ada lagi nih terakhir ya, Aji Sayed cukup panjang nih. Jadi biar aku luruskan ini. Diluruskan dulu nih. Emang berbelok-belok sebelumnya Mas Aji. Cody Rhodes meninggalkan WWE yang cukup lama dan pergi ke setiap tempat-tempat gulat, entah itu Ring of Honor, NJPW dan juga terbentuklah AEW. Ya benar, dan bahkan sedikit menyindir Triple H di salah satu pertandingan di AEW. Itu berubah pikiran balik lagi ke WWE setelah itu WWE setelah itu. Ini sama
Lain halnya balikan dengan mantan yang dimana diperlakukan tidak respect, bukannya menjauh atau gimana malah balikan. Jujur aku masih belum nemu logisnya memang. Memang banyak orang nggak masuk akal gitu ya. Unbelievable ya. Selama ini Cody Rhodes mengejek-ngejek sana, mengejek-ngejek lawannya kompetisinya WWE dengan bilang kalau itu adalah tempat yang sangat tidak enak untuk bekerja dan katanya dia tidak menghargai keluarganya dari Dusty Rhodes sendiri dan bahkan Cody keluar dari WWE tidak bisa pakai nama Rhodes di belakangnya karena nama Rhodes itu dipegang oleh WWE hak-nya. Jadi Cody Rhodes tidak bisa dipakai sampai akhirnya setelah sekian lama, kira beberapa tahun kemudian pas dia sudah beberapa lama di AEW baru dia bisa pakai setelah mungkin lawyernya ataupun pengacaranya berjuang untuk mendapatkan nama itu kembali, akhirnya bisa terpakai lagi Cody Rhodes. Sebelumnya cuma American Nightmare Cody, nggak ada Rhodes-nya. Jadi sebuah perusahaan, sebuah brand gulat profesional yang tidak boleh misalnya Cody menggunakan nama keluarganya sendiri di tempat lain sampai dia harus berjuang mendapatkan nama itu. Dia sendiri mau balik ke tempat itu. Ini kan memang benar kata Mas Aji, tidak masuk akal. Entah apa yang ada dalam pikirannya, entah apa yang ada di balik layar, entah apa obrolan Tony Khan dan Cody Rhodes ini pada saat negosiasi kontraknya. Yang kita tahu, Cody sudah pergi keluar dari All Elite Wrestling. Satu rumor yang memang jadi obrolan juga adalah ini adalah settingan belaka. No, menurut saya ini tidak settingan. Ini legit, ini beneran terjadi dan Cody Rhodes sudah keluar dari All Elite Wrestling. Tapi kalau ke WWE belum tahu, belum bisa dikonfirmasi. Bagaimana menurut teman-teman atas situasi Cody Rhodes ini? Apakah memang Cody Rhodes siap-siap untuk WrestleMania? Atau Cody Rhodes hanya membuli? Atau Cody Rhodes hanya menipu kita semua? Atau Cody Rhodes hanya memang beristirahat ataupun pindah ke jalur ataupun industri lain selain gulat profesional? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton Gilang Wrestling.